T dan L ini adalah berteman baik dari mulai sejak di SMP di wilayah Sumatera Utara. Sehingga diajak untuk menemani ke Pekanbaru dari Takengon Aceh dengan menyewa kendaraan yang digunakan oleh pelaku yang 4 orang tersebut. Dan kendaraan itu dijadikan barang bukti. Nah, sesampainya di Pekanbaru tentu berubah pikiran ya di antara mereka. Dan perlu saya sampaikan juga, niat itu berubah dari ingin merampok akhirnya menjadi melakukan pembunuhan. Jadi sudah direncanakan, sudah 4 kali melakukan suatu perencanaan untuk mensurvei lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dan pada saat itu juga tentunya rasa curiga daripada korban tidak ada sama sekali, karena selama ini hubungan cukup baik. Walaupun ya perlu saya jelaskan, pernikahan antara ya anak yang pertama dari korban dengan tersangka ini berlangsung di tahun 2022. Namun di tahun 2023 tidak sampai 1 tahun itu tersangka keluar dari rumah tersebut, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Dirkrimum, ya karena adanya rasa sakit hati, dan juga dijelaskan juga Pak Kapolres maupun Kasat Reskrim, karena ada suatu tekanan secara verbal. Jadi tekanan secara verbal itu yang membuat dia jadi sakit hati. Jadi itulah awal mulanya kesakit hatinya, karena ada perkataan secara verbal yang dirasakan jadi sakit. Kemudian juga dari segi ekonomi itu tidak tercukupi juga dari keluarga itu, dan juga masih tergantung dengan keluarga besar korban ini. Jadi yang perlu saya sampaikan, setelah berkenalan terhadap dengan SL tadi, eksekutor, jadi memang sudah fungsinya satu-satu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Setelah berkenalan, itu ingin menghabisi seluruh harta yang ada di sana, ataupun juga barang milik korban, ya. Bahkan tadinya ingin merampok, tapi ingin dihabisi dengan pertimbangan akan dia kuras habis, ya, termasuk kendaraan dan sebagainya. Jadi hal ini yang merubah, dan hasil pemeriksaan daripada keempat tersangka tersebut, baik itu adalah AFT maupun dari SL, termasuk E dan L, itu adalah jadi positif menggunakan amfetamin atau ekstasi. Jadi di sini ada suatu pengaruh daripada stimulan dan halusinogen, sehingga pelaku dapat berani melakukan aksinya secara keji. Inilah yang perlu rekan-rekan ketahui. Jadi sekali lagi, ini ada pengaruh daripada obat-obatan terlarang, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya secara keji dan melakukan pemukulan dengan menggunakan barang bukti berupa kayu, ya, sebalok kayu itu yang kayu broti yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan pemukulan itu tidaklah cukup sekali mengarah ke kepala dan juga mengarah kepada dada. Diperhitungkan lebih dari 1 kali, hampir mendekati 5 kali, sampai korban betul-betul meninggal dunia dan dibawa ke kamar mandi. Dan itu ditemukan pertama kali oleh suami korban atas nama Bapak Salmon Meha, dan secara berjenjang dilaporkan, dan laporan itu disampaikan kepada keluarga dan juga dilaporkan kepada kami dari pihak kepolisian, dan kami menerima laporan dari call center 110. Dan semenjak itu koordinasi kita lakukan backup, baik itu dari Polresta dan juga dari Polda Riau. Itu yang bisa kami sampaikan. Sementara keempat pelaku hasil pendalaman tadi malam kita lakukan pemeriksaan sudah mengakui perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana tadi pasal yang dipersangkakan, ya, dari pasal-pasal yang dipersangkakan di dalam KUHP tersebut, dengan ancaman dari mulai penjara lebih dari 9 tahun bahkan sampai hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kami izin Pak Kabin. Ya. Boleh dijelaskan Pak Kabin, benar-benar udah berpisah? Ini mantan menantu apa menantu? Dan kemudian apakah barang-barang bukti yang telah dicuri itu sudah dibagi hasilnya Pak Kabin, sehingga mereka berpisah dari ke Aceh sama ke Medan itu Pak Kabin? Ya. Baik. Silakan Pak Dirkrimum akan menjelaskan. Baik rekan-rekan sekalian, jadi
kita urut saja. Di 2022 ini tersangka atas nama AF itu nikah dengan anak korban bernama Arnold. Kemudian bertahan 1 tahun. 2023 tersangka ini bukan cerai ya, tapi meninggalkan rumah kemudian pergi ke Medan. Masalah apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga tidak perlu kita sampaikan di sini. Kemudian tersangka ini pergi ke Medan. Di Medan itu bekerja di salah satu tempat spa di Medan sebagai kasir. Sebagai kasir di sana selama berapa tahun, dari 2023. Kemudian datang ke sini 2026. Selang waktu 2026 itu tersangka atas nama AL ini yang merupakan mantu itu masih berhubungan lewat handphone maupun WhatsApp terhadap korban. Menurut keterangan anak korban masih meminta nafkah, baik uang maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian dari hasil interogasi terhadap mantu yang menjadi otak pelaku, niat mereka ke Medan, niat mereka ke Pekanbaru sengaja untuk merampok. Kemudian dengan membawa tersangka SL. Apa hubungan SL dengan AF? Itu adalah mereka hubungan dekat. Mereka sudah melakukan nikah siri. Oke. Mereka sudah melakukan nikah siri. Kemudian kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kemudian mereka berniat datang di Pekanbaru. Datang ke Pekanbaru, pertama mereka nginap di hotel Aloha, kalau nggak salah di Jalan Riau. Jalan Riau mereka nginap, kemudian susun rencana. Itu kalau nggak salah di hari Sabtu. Di Sabtu malam mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi ingin membunuh. Kemudian dari Aloha 1 hari mereka menginap. Kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah 2 kali. Ini yang kedua. Yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta. Mereka mengambil, pada saat itu hanya ada Arnold saja yang di rumah. Kemudian mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah pada saat itu belum terpasang CCTV. Suami dari korban ini curiga karena datang tanggal 8 April itu melihat kamar utama mereka terbongkar dan ada yang hilang. Tidak curiga kalau ini adalah pelaku yang saat ini kita tangkap. Kemudian berniat memasang CCTV. Ini alhamdulillah ada niat, ada firasat memasang CCTV. Yang tanggal 8 itu tidak terpasang dan terjadi perampokan. Dan mereka mengakui, para pelaku ini mengakui bahwa tanggal 8 itu April kemarin mereka sempat datang dan merampok dan mengambil 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 9 suami dari korban ini memasang CCTV karena curiga sewaktu-waktu nanti bila terjadi bisa terdeteksi siapa pelaku. Para pelaku ini 1 hari saja di Hotel Aloha, rekan-rekan sekalian, di Jalan Riau. Kemudian setelah survei mereka memantau situasi
menginap di SPBU di Jalan Pramuka. Ada kira-kira di SPBU di Jalan Pramuka ya. Kemudian berpindahlah ke Masjid PHR. Tahu alamatnya? Nah, mereka selama berapa hari, mulai dari Sabtu tanggal sebelum kejadian, sebelum tanggal 29, mereka di sana. Kemudian survei lokasi, karena kehabisan biaya, mereka ingin menghabisi seluruhnya keluarga. Namun ada beberapa pertimbangan sehingga si mantan mantu atas nama inisial AF ini mencoba menghubungi Arnold. Kemudian Arnold dipanggil, kemudian di tanggal pagi hari sebelum kejadian itu Arnold dipanggil, kemudian Arnold datang ketemu dengan mereka di salah satu ruko di Jalan Sudirman. Kemudian disitulah para pelaku mencari informasi di rumah ini ada siapa saja. Kemudian mohon maaf karena Arnold ini menurut keterangan keluarga mengalami kebutuhan khusus, memberikan informasi bahwa di rumah itu hanya ada inang atau korban. Kemudian para pelaku bersegera ke lokasi TKP dengan meninggalkan Arnold yang menggunakan sepeda motor. Maka kalau rekan-rekan lihat di CCTV yang beredar, kehadiran Arnold itu di belakang terlambat, itu habis pertemuan dengan para pelaku di jalan, salah satu ruko di Jalan Sudirman. Itu runtut ceritanya. Kemudian mereka datang duluan di TKP. Kemudian si mantunya ini atas nama AF ini masuk, kemudian salaman, mencium tangan korban, kemudian berpura-pura berkomunikasi. Kemudian korban bertanya, sudah lama kamu tidak ke sini? Tumben kamu ke sini. Tiba-tiba otak eksekutor atas nama SL ini masuk dan berpura-pura sebagai supir Grab. Kemudian ingin menagih tagihan Grab sebesar Rp300.000. Saya supir Grab, anak ibu Anda menggunakan Grab tidak bayar. Pada saat percakapan dengan korban mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan Grab, yang menggunakan orang lain, kenapa harus saya bayar? Pada saat percakapan berlangsung, tiba-tiba otak pelaku ini, eksekutor, melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 5 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Rekan-rekan sekalian, karena tanggal 8 itu mereka datang, CCTV itu belum ada. Tanggal 29 mereka datang, kaget lihat ada CCTV di rumah. Sehingga yang terjadi mereka panik, kemudian CCTV itu hanya dirusak saja, sebagian dirusak. Kemudian korban ditarik, diseret ke dapur. Kemudian yang lain melakukan aksi, melakukan pengambilan barang-barang. Tidak berselang lama, saudara Arnold datang, tiba. Kalau lihat di CCTV, kita rekan-rekan bisa lihat pada saat CCTV itu Arnold datang terlambat, ditahan oleh dua perempuan ini, yaitu inisial AF dan LB, mengajak ngobrol di garasi. Kemudian dua laki-laki ini melakukan aksi di dalam. Setelah selesai, kemudian para pelaku keluar. Pada saat keluar, itu Arnold diajak pergi. 3 orang naik kendaraan, kemudian satu perempuan atas nama inisial LB itu berboncengan dengan Arnold. Berboncengan dengan Arnold dengan tujuan pertama ke ruko, salah satu ruko di Jalan Sudirman, yang akan dicek oleh
Polresta. Kemudian di ruko itu mereka ke sana. Kemudian di ruko itu mereka panik, bersama-sama mengajak Arnold, kita ketemu ada keluarga di Minas. Jadi mobil ini 3 orang di dalam, dan Arnold dibonceng oleh perempuan dengan inisial LB ini berboncengan sampai di Minas. Niatnya mereka sampai di Minas ingin menguasai motor punya Arnold juga. Dipecat mereka. Ingin mengambil motor si Arnold karena kondisi panik, dan motor ini mau disimpan kemana karena mereka ingin ke Aceh. Maka berbaik hati mereka memberikan uang 50.000 kepada Arnold, kemudian Arnold disuruh pulang dengan harapan supaya, kenapa Arnold diajak, supaya Arnold tidak masuk ke rumah, tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah. Setelah Arnold balik dari Minas, mereka menuju ke Sumatera Utara. Itu rekan-rekan kira-kira kronologis yang kami utarakan. Motif-motif lain nanti akan kami sampaikan ke Kasat Reskrim untuk menggali lagi, sehingga penerapan unsur pidana kepada tersangka tentu ini berencana, mereka berencana menyiapkan sarana, mempunyai waktu untuk melakukan niat membunuh, kemudian ingin menguasai harta. Maka kami sampaikan kepada penyidik Polresta